Usaha kita ini kan adalah yang berkaitan dengan sunnah ya. Jadi kita nih emang dari awal niatannya nih gimana kita usaha ini sambil dakwah juga gitu. Gimana kita usaha bisa sambil ibadah. Nama saya Amran Hamdani, bisnis saya di kurma dan herbal oleh-oleh haji atau oleh-oleh Timur Tengah. Kita menggeluti ini mulai dari nol juga, mulai dari awalnya itu reseller dulu gitu. Kebetulan dulu saya masih belum tinggal di Indonesia, saya masih tinggal di Mesir. Dan itu tanpa modal sama sekali, tanpa modal. Jadinya saya hanya memasarkan produk mereka dengan konten mereka dan ada pembeli. Setelah itu saya dropship aja dari tempat mereka ke si pembeli ini kayak gitu dengan modal amanah aja gitu. Nah, seiring berjalannya waktu karena saya di Mesir, si pengusaha-pengusaha ini juga mencari supplier kurma, mencari perkebunan-perkebunan kurma khususnya di Timur Tengah, di Saudi, di Mesir dan di beberapa negara Timur Tengah lainnya. Nah, karena saya di Mesir, akhirnya saya pun mencoba mencari sumber-sumber kurma yang ada di Mesir. Setelah saya kumpulkan semua informasi yang saya dapatkan, itu saya meneruskan informasi itu ke pengusaha-pengusaha tersebut dan mereka takjub ya, kaget dengan informasi-informasi yang saya dapatkan itu, dan menurut mereka itu peluang yang sangat bagus untuk bisa di follow up. Akhirnya saya bilang, Bapak kalau mau lihat, mau ke Mesir, silakan Pak, nanti saya antar semua. Itu lillahi ta'ala, benar-benar saya nggak menarifkan sewa mobil, nggak menarifkan jasa guide atau penerjemah, itu benar-benar saya bantu. Dan dari sekian jumlah eksportir yang kita keliling itu akhirnya ada satu yang mereka cocok dan akhirnya oke Pak, kita trial dulu impor 2 kontainer. Mereka mengamanahkan ke saya gitu karena ini jalur ini disambungkan oleh Pak Amran, sehingga kita tidak putus sampai di situ aja kata mereka. Jadi kita oke beli 2 kontainer ini dan Pak Amran kita amanahkan untuk menjadi bagian dari tim kita untuk bisa menjadi quality control. Tanpa saya berpikir panjang, akhirnya ini sebuah satu peluang saya pikir. Jadi saya terimalah ininya, peluang itu. Saya bilang oke Pak, bisa saya coba laksanakan ini, nanti saya update gitu. Oke, udah berjalan, alhamdulillah bisa diekspor 2 kontainer itu, dan sampai di Indonesia ketika dibuka kurmanya bagus. Itu awal mula. Karena pertama kali itu sudah oke, sudah bagus, mereka juga puas dengan hasilnya. Repeat lah, terjadi yang kedua kali, ketiga kali gitu kan, sampai akhirnya muncul di sana wacana untuk bagaimana Pak kalau kita di Mesir ini kita beli tanah aja Pak, beli tanah terus kita bangun pabrik dan kita kelola sendiri Pak, sehingga kita bisa pegang hulu ke hilirnya. Saya diminta untuk cari lahan, cari tempat perkebunan yang cocok. Saya keliling, itu tanpa, sekali lagi tanpa di awal tuh tanpa menagih Pak gimana uang transport saya, gimana bla bla bla, itu pokoknya saya niat bantu aja gitu. Saya percaya pasti suatu saat dari ini pasti akan ada hasilnya gitu. Sampai pada akhirnya kita cocok pada satu tempat. Akhirnya kita urus dokumennya, bangun pabrik, cari karyawan di tempat lokal sana, sampai beli mesinnya, sampai akhirnya bisa running tuh pabrik, bisa beroperasi dan sudah mulai bisa berani untuk ekspor. Tanpa disangka-sangka saya langsung ditunjuk sebagai direktur di pabrik itu untuk bisa mengelola pabrik itu. Jadi ya itu sebuah amanah besar menurut saya gitu kan. Jadi ya awalnya saya menolak, tapi mau nggak mau saya harus menerima karena ini memang peluang yang sangat besar dan bagus sekali buat saya untuk kedepannya gitu. Akhirnya saya terima dan alhamdulillah pabrik itu bisa berjalan. Singkat cerita, dari pabrik itu 2 tahun kita berjalan, akhirnya COVID, ya kan, pada musim COVID 2019 sampai 2021 COVID, saya pulang ke sini, ke Indonesia, di Jakarta, dan kita pikir oh di Mesir cukuplah, akhirnya pabrik itu kita lepas ke
rekan kami orang Mesir untuk dilanjutkan pengelolaannya, dan kita bikin PT di sini dan melanjutkan di sini di Jakarta untuk usaha kurma ini. Alhamdulillah sekarang kita ada outlet untuk toko untuk offline dan online. Yang berkesan ketika saya mendirikan toko ini, mendirikan Bandar Kurma ini dalam perjalanannya, ketika saat COVID kemarin, yaitu dimana ketika COVID itu masyarakat Indonesia kebanyakan kehilangan lapangan pekerjaannya. Nah, di sini dengan kami impor kurma ini, alhamdulillah kita bisa memberikan fasilitas kepada masyarakat Indonesia semua, kepada teman-teman yang khususnya baru merasakan PHK ya, yang kehilangan pekerjaan. Kita support, kita punya barang banyak, akhirnya kita terbuka untuk mereka, kita mewadahi untuk mereka-mereka yang terkena korban PHK itu untuk bisa menjadi reseller kami. Awal mula dulu saya usaha untuk di bidang kurma dan oleh-oleh haji ini, awalnya itu cuma satu produk, yaitu kurma sukari. Itu satu produk itu aja. Saya fokus di reseller satu produk itu aja. Nah, itu ketika itu omset mungkin ya bisa udah lumayan, itu omsetnya bisa 10 juta, 20 juta gitu kan per bulan ya. Dengan usaha yang notabene-nya masih sampingan gitu ya. 20 juta, 30 juta sebulan, dengan keuntungan bersih mungkin bisa 1-2 juta, 3 juta, itu udah cukup wow gitu, udah cukup, wah ini bisa nih jadi nambahin gaji utama saya gitu kan. Ya udah saya jalanin, tapi permintaan pasar tuh mulai yang lain, ada kurma ajwa nggak, ada kurma Tunisia nggak, ada kurma ini nggak. Terus setelah lebaran mulai mengembang lagi, ada coklat kerikil nggak, ada kacang Arab nggak. Wah ini saya tolak-tolakin semua ini gitu kan. Akhirnya berkembang dari situ, mulai tuh tambah satu item lagi, tambah satu item lagi. Jadi bisa dibilang kalau ditotalin mungkin udah lebih dari 100 ya kalau dengan cabang-cabangnya itu sekarang gitu. Sekarang omsetnya kalau non Ramadan itu bisa di 300 juta, 200 juta gitu. Kalau Ramadan itu saya pernah mencapai angka tertinggi ya bagi saya, perjalanan saya mungkin banyak di luar sana yang masih di atas saya gitu ya. Itu sempat di 10M satu bulan gitu. Nah, itu ya alhamdulillah banget gitu dengan angka omset segitu. Bersih kira-kira sekitar 1,5 M lah dari 10M itu, yang dimana kita juga percaya ya bahwa apalagi usaha kita ini kan adalah yang berkaitan dengan sunnah ya. Jadi kita nih emang dari awal niatannya nih gimana kita usaha ini sambil dakwah juga gitu. Gimana kita usaha bisa sambil ibadah. Nah, di usaha kita ini juga kita mencanangkan di perusahaan ini dari 100% saham itu kita hanya ambil 90% saja. Yang 10% ini murni kita sumbangkan hasilnya ke masjid, ke yatim piatu dan yang lain sebagainya gitu ya, dengan harapan yang mudah-mudahan itu bisa membersihkan jika ada transaksi-transaksi yang subhat atau bunga-bunga bank, atau misalkan bisa lebih juga melancarkan lagi rezeki kita, usaha kita ke depannya seperti itu. Kalau dalam Islam itu ada namanya sunatullahnya, ada dalam hadis itu kan silaturahmi itu akan memperpanjang umur dan akan memperluas rezeki ya. Nah, jadi itu adalah the power of network gitu. Jadi kekuatan jaringan itu sangat perlu. Yang awalnya itu sebenarnya saya sebelum kurma pun itu saya bekerja di salah satu stasiun TV di Indonesia. Nah, itu di situ juga saya mendapatkan jaringan yang cukup luas. Nah, sebelum bekerja di televisi Indonesia itu saya juga sempat bekerja di Mesir, itu di kedutaan di KBRI Kairo, itu juga jaringan cukup luas. Sehingga pada saat proses ini sebelum kurma saya sempat mendirikan travel dulu sebenarnya. Travel dulu untuk sambil menjadi jurnalis di salah satu TV di Indonesia ini berjalan, saya mendirikan travel. Nah, jurnalis ini kan kerjaannya jalan-jalan. Nah, travel juga kerjaannya jalan-jalan. Jadi sembari menyelam minum air, sembari saya jalan-jalan untuk tugas, saya juga
mematangkan untuk usaha travel saya, dan akhirnya alhamdulillah berjalan. Ketika saya jurnalis ada, travel ada, kurma ada, sampai orang bilang Pak Amran ini palu gada katanya, bisnisnya apa lu mau gua ada katanya begitu kan. Saya cuek aja gitu. Jadi ya salah satu kunci juga supaya kita bisa grow, bertumbuh bisnisnya dan juga maju, ya kita nggak usah dengar apa kata orang. Apa yang kita mau, apa yang kita cita-citakan, fokus di tujuan itu aja gitu. Jadi ya udah, dalam hati saya kan ya dia nggak ngasih makan saya dan keluarga gitu kan saya yang bertanggung jawab, jadi saya harus bisa fokus dengan tujuan saya gitu. Nggak apa-apa orang mau bilang apa aja, saya jalanin gitu. Akhirnya pas COVID, travelnya mandek, jurnalisnya mandek, nggak bisa wawancara orang karena nggak boleh ketemu satu sama lain. Akhirnya kurmanya naik, di situ kurmanya naik, dan hasil dari kurma itu bisa dibilang berlipat-lipat daripada hasil daripada travel dan juga umroh ini gitu kan. Sehingga saya pikir ini bagus nih untuk kurma. Akhirnya saya memilih untuk keluar dari pekerjaan jurnalis, travelnya masih tetap saya off-kan dulu karena masih COVID, kurmanya masih jalan. Sehingga ini bisa berjalan selama COVID, bagus. Nah setelah COVID selesai, kurma masih tetap jalan. Dan karena saya sudah menetap di Indonesia, saya juga lulusan dari Al Azhar Mesir, Kairo, orang-orang tahu, sehingga saya dipercaya untuk bisa mengemban amanah di MUI di DKI. Jadi itu perjalanan usaha saya dan berbagai lini usaha saya itu. Nah setelah selesai COVID, travelnya saya hidupkan lagi dan alhamdulillah bisa berjalan lagi gitu sampai sekarang. Dalam bisnis itu memang yang pertama kali harus dipegang itu adalah kejujurannya. Dalam bisnis terutama jika kita mencari partner, itu kita harus ya terbuka. Apapun itu kita buka sama partner kita, jangan kita menutup-nutupi. Itu penting, karena dengan kejujuran itu partner akan lebih percaya, dan pastinya akan nanti mereka pun punya jaringan, dan nanti akan jadi mulut ke mulut, itu informasi pasti pada tahu. Jalani aja dulu gitu kan, pasti ibaratnya ya Allah tidak tidur gitu, pasti melihat mana umatnya yang pasti berusaha gitu. Nah yang kedua juga jangan cepat menyerah, ya artinya harus tetap berusaha terus. Barangkali kan mungkin dari teman-teman semua yang menonton pernah lihat ketika ada seseorang itu menggali lubang untuk mendapatkan emas itu sebenarnya udah dekat, tapi karena dia nggak sabar gitu, dia mencari lubang lain, akhirnya nggak dapat terus. Makanya harus sabar, jangan cepat menyerah, dan yang ketiga membutuhkan konsistensi. Di sini biasanya ketika bisnis kita udah running, ini banyak godaannya. Yang tadinya teman-teman itu tidak melirik kita sebagai teman gitu, ketika kita susah dari nol itu, kita mungkin mohon bantuan kepada teman-teman, itu mereka tidak melirik kita gitu, mereka mungkin mengacuhkan kita. Tapi ketika kita sudah berada di titik yang bagus, mereka langsung mendekat semua dan rata-rata menawarkan, oh ini ada bisnis ini nih, yuk gabung yuk, ada bisnis ini yuk, ini peluangnya bagus nih, bla 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 bla. Nah itu kita sebagai pengusaha harus konsisten, yang memang jangan tergoda gitu. Kalau memang kita ya udah mau ngembangin kurma kita, ya udah fokus aja dulu di satu bidang itu. Jangan ini bagus, akhirnya fokusnya pecah, nanti kurmanya jadi turun lagi. Nah itu yang bikin kita agak lama untuk berkembang kalau nggak fokus. Yang mahal itu di dalamnya adalah pembelajaran prosesnya itu sebenarnya gitu, yang sampai berlangsung pada hari ini begitu. Mudah-mudahan Allah muliakan, mudahkan niat baik kita itu, semoga bisa menjadi wasilah atau penghubung ke teman-teman semua agar bisa lebih baik dan mencari rezeki yang lebih berkah.